Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mayamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama mohon maaf saya masih pakai masker ini karena berada di satu ruangan bersama orang lain. Tapi mudah-mudahan suara saya jelas ya. Pertama sekali saya sampaikan terima kasih sudah diundang di dalam acara insya Allah penuh berkah ini kepada panitia, Bapak Ibu sekalian, kepada Ustadz Muslim Malik, kepada Mas Yudi yang sudah beberapa kali kita bareng-bareng di dalam acara ini. Kemudian juga terima kasih kepada Ustadz Miftah Rahmat yang bersama-sama kita semua hari ini untuk acara ini insya Allah. Saya akan mencoba membahas dengan ringkas topik Isra Mi'raj dihubung dengan pentingnya kita meneladani peristiwa Isra Mi'raj bukan saja sebagai sebuah peristiwa spiritual, tapi juga bagaimana kita teladani untuk memandu kita di dalam menjalankan fungsi khilafah kita di muka bumi. Ya. Nanti insya Allah pasti Ustaz Miftah akan bisa menguraikan secara jauh lebih rinci. Saya akan mulai dulu dengan mengutip seorang penyair namanya Abdul Qudus dari Ganggo. Saya sendiri sempat melihat puisi dia, tapi pertama sekali kutipan ini saya peroleh adalah ketika saya mahasiswa dan membaca bukunya Muhammad Iqbal, yaitu Reconstruction of Religious Thought. Saya begitu terkesan dengan bukunya Muhammad Iqbal. Banyak sekali bagian dari buku itu yang sangat mengesankan dan sampai detik ini masih terus berkesan dan memberikan pengaruh pada pikiran-pikiran saya. Salah satunya ketika Iqbal berbicara tentang bedanya seorang nabi dan seorang wali. Ya, wali di sini tentu dipahami sebagai orang yang mungkin berkonsentrasi kepada pendekatan atau takarrub kepada Allah SWT dan dia menarik diri dari masyarakat. Ya. Sesungguhnya kalau yang disebut aulia dalam arti aslinya tentu aulia itu ya penerusnya Nabi, bahkan dikatakan di dalam diri aulia itu ada Nur Muhammad, atau Anwar Muhammadiyah ya, yang diteruskan dari Rasulullah kepada aulia itu. Tapi yang dimaksud adalah wali sufi yang berkonsentrasi mendekatkan diri pada Allah tapi tidak berkiprah di dalam masyarakat. Nah, ketika berbicara tentang itu, Iqbal mengutip ucapan Abdul Qudus, seorang sufi dari anak benua India, dari Ganggoh, yang mengatakan, mengomentari Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, demi Allah saya bersumpah, kalau saya mengalami apa yang dialami oleh Rasulullah, yaitu Mi'raj, bertemu dengan Allah SWT, saya tidak akan kembali lagi ke bumi. Tentu Abdul Qudus sebagai seorang penyair bukan bermaksud demikian, tapi dia kira-kira ingin menyindir dirinya sendiri dan menyindir para sufi yang menikmati kenikmatan spiritual, merasa menyatu dengan Allah SWT dan kemudian melupakan fungsi khilafah. Nah, memang ada sebuah hadis yang saya tidak terlalu yakin, tapi lepas dari kesahihan hadis ini menarik untuk kita ambil pelajaran. Yaitu dalam hadis itu, konon setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha, ya nanti saya ceritakan sedikit bagaimana Al-Quran dengan sangat indah menggambarkan pertemuan ini. Itu di dalam hadis itu dikatakan Rasulullah meminta kepada Allah SWT agar tidak dikembalikan ke bumi. Maka Allah SWT mengatakan tidak, kamu mesti kembali ke bumi untuk mengajak orang-orang lain
bisa mengalami pengalaman yang kamu alami ini, yaitu puncak pengalaman spiritual itu. Ya. Nah, jadi Abdul Qudus itu saya kira menyindir kita semua, tapi juga seperti merujuk kepada hadis yang diriwayatkan lepas dari kesahihannya bahwa Rasulullah SAW begitu merasa tentram, begitu merasakan sukun atau sakinah bertemu dengan Allah, kalimatnya bocor kayaknya ini, ada yang bocor kelihatan. Nah, ini saya ingat betul menjadi pelajaran bagi kaum sufi tentang pentingnya seorang sufi itu berkiprah di tengah masyarakat dan melakukan apa yang dia bisa untuk mengajak semua manusia, sebanyak mungkin manusia, untuk bisa mendaki atau meniti perjalanan mendakinya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhir saya akan tutup dengan sedikit sekali secara ringkas mengutip Al-Asfar Al-Arba'ahnya Mullah Sadra yang menunjukkan bahwa perjalanan seorang insan kamil itu baru selesai ketika dia kembali kepada khalq, kepada ciptaan, kepada makhluk, ya. Nah, sebelum itu saya ingin tunjukkan dulu betapa Mi'raj ini adalah satu pengalaman spiritual puncak, ya. Kita tahu di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, ya, dikatakan di dalam Al-Quran. Bentar, saya ini tadi saya baca pesan yang ini, ya. Kemudian ayat itu ditutup dengan innahus sami'ul basir, ya. Ayat Al-Quran itu Subhanalladzi maha suci Allah, ya. Setiap Allah SWT menunjukkan apa namanya tindakannya, ya, tindakannya yang memberikan kesan bahwa Allah itu menjalankan tindakannya seperti manusia menjalankan tindakannya. Allah menggunakan istilah Subhanalladzi, Subhana, maha suci Allah, ya, maha suci Allah yang transenden, yang berada di balik semua ciptaan. Asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya, dan konon kata asra itu sudah berarti perjalanan di waktu malam, ya. Asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya di waktu malam, tapi oleh Allah ditambah, ditekankan lagi lailan. Jadi bahwa Allah SWT ingin mengatakan bahwa perjalanan ini jangan lupa dilakukan, diperjalankan Nabi Muhammad SAW waktu malam, untuk menunjukkan dua kemungkinan makna, ya. Satu, malam itu adalah simbol bagi suatu situasi yang hening, yang di dalamnya pengalaman spiritual lebih mungkin terjadi. Bahwa Allah berbicara secara spiritual kepada manusia dalam keadaan hening, bukan hanya hening lingkungannya, tapi hening hatinya, bersih hatinya dari kebisingan hawa nafsu. Ya. Penafsiran lain, malam itu adalah background, karena malam itu gelap, dia menjadi background bagi terangnya cahaya yang Allah jatuhkan kepada Rasulullah atau siapapun orang yang ingin mendapatkan ilham spiritual, ya. Dengan background malam itu, maka peran cahaya yang begitu terang itu tampak menonjol. Jadi dengan ayat itu Allah SWT ingin mengatakan bahwa yang diperjalankan itu adalah Rasulullah yang hatinya bersih, ya. Perjalanan itu sendiri adalah perjalanan yang perjalanan yang penuh keheningan, yang bebas dari hawa nafsu, dan kandungannya adalah cahaya yang luar biasa terang,
yang membuka semua hal yang tadinya gaib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti saya akan ceritakan. Jadi kegaiban yang paling puncak yaitu kegaiban Allah Subhanahu Wa Taala dalam maqam ahadiyah itu dibuka. Jadi bahwa Rasulullah itu mencapai level pendakian sampai maqam ahadiyah itu waktu Mi'raj. Kita tahu bahwa di dalam pemikiran Arfan, di dalam maratibul wujud, itu Allah SWT paling tinggi berada di dalam maqam Dzatul Wujud, maqam Dzatul Wujud, substansi keberadaan Allah SWT yang ghaibul ghuyub, yang betul-betul tidak dicapai oleh siapapun. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak bisa mencapai Dzatul Wujud. Rasulullah itu menurut para arif bahkan ketika Mi'raj itu mencapai level ahadiyah, ya. Rasulullah mencapai itu. Ini level yang sebelumnya tidak pernah dicapai oleh Rasulullah SAW. Jadi Mi'raj ini terjadi malam hari, ada cahaya yang luar biasa terang, sehingga semua hijab yang menutupi Allah SWT sampai di level ahadiyah itu dibukakan oleh Allah SWT kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakna haulahu, jadi sekitarnya Rasulullah itu adalah kesucian, kebersihan, ya, dari hawa nafsu. Semuanya adalah fokus kepada yang bersifat ketuhanan. Alladzi barakna haulahu linuriyahu, untuk kami menunjukkan kepada Rasulullah min ayatina. Ayat di sini itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi dari mulai level yang lebih bawah, perjalanan dari yang fisik, kemudian yang malakuti, kemudian yang akli atau rohani, kemudian naik lagi kepada ayat thabita. Kalau kita mengikuti strukturnya Ibn Arabi, naik lagi ke level asma dan sifat wahidiyah, naik lagi kepada nur Muhammad, nurnya dirinya sendiri, sampai ke tingkat ahadiyah. Puncaknya ahadiyah, inuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan ayat-ayat kami yang tidak lain adalah tajalliyatnya Allah SWT. Ayat itu sama dengan tajalliyat, yaitu tajalli, manifestasi, terungkapnya batin, Allah SWT dalam level-level lahir yang makin lama makin lahir. Dari mulai yang paling rohani turun menjadi lebih lahir, sampai ke alam fisik yang paling lahir. Nah, perjalanan Rasulullah itu seperti itu. Sebuah perjalanan mendaki maratibul wujud, ya, mendaki maratibul wujud, mendaki level-level tajalliyat atau ta'ayyunat atau tanazzulat dari Allah SWT sampai tingkat tertinggi yang bisa dicapai manusia, yaitu level ahadiyah, ya. Jadi itu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu sami'ul basir. Sesungguhnya Allah SWT itu maha mendengar dan maha melihat, gitu ya. Nah, yang menarik dari perjalanan ini adalah sampai Allah mengatakan gini, ya, maka dapat fuadu mara'a, fuad atau hatinya Rasulullah pada level yang paling tinggi itu tidak mendustakan apa yang dia lihat. Ini sebuah penekanan bahwa yang dilihat Rasulullah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi bukan dalam zat, bukan dalam ghaibul ghuyub, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam level ta'ayyunnya, yaitu ta'ayyun menjadi ahadiyah. Tapi melihat Allah Rasulullah, bahwa yang dilihat oleh Rasulullah itu Allah SWT, dan itu benar, maka dapat fuadu mara'a. Jadi Rasulullah melihat itu. Nah, di dalam ayat yang lain, ya, tentang Mi'raj ini, Allah SWT mengatakan summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Ini ayat yang luar biasa menarik. Sayangnya di dalam beberapa terjemahan, ya, subjek yang dikatakan summa dana fatadalla, subjeknya itu adalah malaikat Jibril.
Padahal kalau kita baca, kalau nggak salah terjemahan Depak juga begitu. Malaikat Jibril turun dan lebih mendekat lagi. Padahal sesungguhnya kalau dalam penafsiran para ulama itu yang turun itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah turun dari level zat kepada level ahadiyah, turun supaya Rasulullah bisa menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumadana fatadalla, maka Allah bukan Jibril. Jibril itu kan digambarkan cuma bisa sampai langit ke-7. Ketika mau naik ke Sidratul Muntaha, Jibril bilang, saya nggak bisa ikut kamu, saya maksimum sampai di sini, ya. Kata Jibril, kalau saya ikut terus kamu, sayapku akan terbakar. Itu simbolik. Jadi Jibril sudah ditinggal oleh Rasulullah. Ayat Sumadana Fatadalla Fakana Qaba Qausaini aw adna itu ditafsirkan sebagai Rasulullah berangkat sendiri, Allah turun menemui Rasulullah SAW. Nah, mereka itu begitu dekat sehingga hanya dipisahkan oleh dua busur panah. Dua busur panah. Nah, di sini menariknya. Kenapa Allah SWT menggunakan istilah dua busur panah? Menurut penafsiran Irfan, dua busur panah itu kan masing-masing bentuknya setengah lingkaran. Bentuknya setengah lingkaran, itu dua setengah lingkaran kalau digabungkan menjadi apa? Menjadi lingkaran. Menjadi lingkaran. Nah, apa bedanya garis sama lingkaran? Kalau garis itu, ya, itu kita selalu bisa mengidentifikasi mana titik awal, mana titik akhir. Jadi di sini titik awal, di sini titik akhir. Mana Rasulullah, mana Allah. Kalau itu garis. Tapi kalau lingkaran, semua titik di dalam lingkaran itu bisa menjadi awal. Semua titik di dalam lingkaran itu bisa menjadi akhir. Sehingga tidak jelas lagi Rasulullah di mana, Allah SWT di mana. Titik manapun bisa menjadi Rasulullah, titik manapun bisa menjadi Allah, sehingga dengan simbol dua busur anak panah yang disatukan menjadi lingkaran itu ya, jangan diinter omongan saya. Jadi harus didengarkan omongan saya sampai akhir. Ini zaman video gini kalau dipotong-potong sedikit-sedikit, orang bisa salah paham. Ya, jadi kalau pun saya katakan tidak bisa dibedakan, itu bukan antara Rasulullah dengan zatnya Allah. Zatnya Allah itu tidak mungkin dicapai bahkan oleh Rasulullah. Jadi ketika saya mengatakan tidak bisa dibedakan Rasulullah di mana, Allah di mana, itu Allah di situ sudah ayunnya, sudah ta'ayunnya Allah, sudah tanazulnya, bukan Allah dalam zat, tapi Allah dalam tanazul, dalam ta'ayun. Karena sekali lagi saya ulang, dalam zat Rasulullah nggak bisa mencapai. Nah, jadi telah terjadi persatuan antara Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Telah terjadi persatuan antara Allah dan methelnya. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Laisa kami sendiri. Itu artinya bukan tidak ada yang seperti dia, tidak ada yang seperti Allah, tapi tidak ada sesuatu yang bahkan sama dengan methelnya Allah. Itu ada K itu seperti metel itu seperti juga. Tidak ada sesuatu yang seperti sesuatu yang sepertinya, itu artinya. Jadi metel di situ maksudnya Rasulullah. Metel di situ maksudnya Rasulullah. Jadi ayat itu artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang mirip, bukan hanya dengan Allah. Dengan sepertinya Allah pun tidak mirip. Tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Rasulullah. Rasulullah itu manusia paling mulia yang nggak ada manusia bisa menyamai. Tapi Allah di atasnya itu. Ya. Rasulullah itu sehebat-hebatnya hanya meselnya Allah. Rasulullah itu sehebat-hebatnya hanya meselnya Allah. Jadi ketika saya bilang terjadi persatuan, itu terjadi persatuan antara meselnya Allah dan Allah itu pun di dalam level tajalli atau ta'ayyun. Ya, itu yang dimaksudkan fakana qaba qausaini au adna. Ya, mereka itu dipisahkan oleh lingkaran. Sebenarnya bukan dipisahkan. Itu bahasa Arabnya bukan dipisahkan. Fakana qaba qausaini au adna. Keduanya itu menjadi satu dalam sebuah lingkaran. Ya. Nah, lingkaran itu kan masih ada jejari kepada ada
keliling lingkaran ada jari-jari, ada titik inti. Jadi karena lingkaran itu masih ada jarak, ayat Al-Quran itu mengatakan au'adna. Sumadana fatadalla, Allah mendekat dan makin mendekat lagi. Fakana qaba qausaini au'adna. Bahkan lingkaran itu kok kecil untuk menunjukkan ketiadaan jarak antara Rasulullah dan Allah SWT. Sekali lagi Allah dalam tajalli dan Allah dalam zat. Jadi tidak akan pernah sama Rasulullah dalam segala kemuliaannya, tidak sama dengan Allah SWT. Nah ini saya kutipkan, saya pernah menulis, saya kutipkan ucapannya Sufi besar Indonesia dari Aceh, Abdul Rauf Singkili, dari Singkil. Ya. Dia seorang arif yang juga mengikuti mazhab Hujuriyah. Dia mengatakan selamanya hamba tetap hamba dalam tarokti pendakian spiritualnya, dan Tuhan tetap Tuhan dalam tanazulnya. Bahkan ketika saya mengatakan terjadi persatuan antara tarokti dan tanazul, seperti kata Abdul Rauf Singkili, tetap ada perbedaan. Jadi tidak menjadi satu seperti ini. Kenyataan bahwa Allah menyebut sebagai lingkaran, bukan sebagai satu titik. Kalau disebut sebagai satu titik, itu identik. Ini bahkan persatuan hamba dengan Allah yang sudah ditanazulnya, itu antara Nabi dan Allah tetap ada jarak. Bentuknya lingkaran. Bukan menjadi satu titik identik. Bukan ya. Nah itu saya kira penting. Jadi sebegitu tingginya, sebegitu mulianya, sebegitu luhurnya makom yang dicapai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Mi'raj, ya, sehingga sampai-sampai Abdul Qudus mengatakan, demi Allah kalau saya mencapai level itu saya nggak mau turun, ya. Nah di sini bedanya Rasulullah, tadi disampaikan juga oleh Ibu Intan, ya, Rasulullah itu harus turun. Allah SWT memerintahkan Rasulullah untuk turun. Makanya Ibn Arabi juga Mullah Sadra itu kan punya konsep tentang 4 perjalanan. Ibn Arabi juga. Nah kita lihat 4 perjalanan itu apa? 4 perjalanan, kan 2 perjalanan tapi 4. Dari As-Safar As-Safar minal khalq ilal haq. Perjalanan dari dunia ciptaan kepada Allah SWT. Ya ini suluk dari kita manusia biasa, kita berusaha melewati makomat dan ahwal untuk bisa sampai kepada Allah, mencapai fana, bahkan mencapai fana dan mencapai baqa. Itu perjalanan pertama. Itu pun belum selesai. Nanti kalau sudah kita masuk perjalanan belhaq, perjalanan dalam Allah, mempelajari tentang Allah SWT, bukan zatnya, di level tajalinya, masuk asma, sifat, dan lain sebagainya, itu di perjalanan belhaq. Nah, nggak boleh perjalanan itu baru separuh, kata Mullah Sadra, kata Ibn Arabi, kalau berhenti di situ. Umpama Mi'raj ini Rasulullah sampai kepada Allah, mengenal hakikat Allah SWT dalam tajali, tapi belum selesai perjalanan Rasulullah. Rasulullah turun. Nah, Mullah Sadra mengatakan perjalanan safar minal haq ilal khalq, tapi bil haq sekarang. Sudah memahami Allah, turun lagi ke dunia ciptaan, tapi bersama Allah. Dia sudah nyatu dengan Allah SWT. Ya, tadinya dia individu yang masih belum menyatu dengan Allah, kemudian dia suluk sampai kepada al-haq, safar bil-haq, kemudian dia sudah menjadi seorang wali, menyatu bersama Allah. Dia turun, kali ini turunnya bersama Allah, dan dia sudah melihat semua itu sebagai sesuatu yang dia lihat dengan matanya Allah SWT, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika hamba itu telah mencapai tingkat kedekatan dengan Allah, Allah mengatakan apa? Aku menjadi matanya untuk melihat, telinganya untuk mendengar, tangannya untuk memegang, kakinya untuk berjalan. Ya, minta apapun kepadaku, dia aku kasih, kata Allah. Nah, orang kalau sudah sampai baru dalam belhaq, dia akan mencapai tingkat kewalian itu, tapi belum selesai, itu baru wali. Kalau dia mau meneladani Rasulullah, dan setiap wali harus meneladani Rasulullah,
dan turun. Sekarang dia melihat segala sesuatu pakai matanya Allah, mendengar pakai telinganya Allah. Ini hadis Bukhari Muslim. Ya. Saya lupa yang pasti Muslim. Kalau nggak salah juga hadis Bukhari ya. Nah, mendengar dengan telinga Allah, memegang dengan tangan Allah, berjalan dengan kakinya Allah dan lain sebagainya. Sampai dia ke dunia ciptaan, dia melakukan safar terakhir, yaitu as-safar filhar, sekarang bilhar, perjalanan di dunia ciptaan, memanifestasikan fungsi sebagai ilahnya Allah, tapi bersama Allah. Dia menjadi wali yang ikut menjadi tangannya Allah SWT mengatur kehidupan di muka bumi. Nah, itulah Mi'raj. Maka Mi'raj itu perjalanan spiritual, tapi sekaligus perjalanan ke bumi. Ya. Tidak ada Mi'raj kecuali ada bagian perjalanan turun sebagai pemandu. Tugas wali itu adalah memang menjadi perpanjangan tangan Allah SWT untuk mengatur kehidupan. Itu memang tugasnya wali. Bahkan wali-wali ini dikatakan mereka menguasai asma-nya Allah SWT, menguasai nama-nama Allah. Kadang-kadang ada wali yang menguasai isim tertentu, lebih dari satu isim, wali lain menguasai isim yang lain, dan setiap isim itu dijaga oleh para malaikat tertentu. Setiap isim itu ada malaikat yang menjaga, isim lain dijaga malaikat. Kan jumlah malaikat ini katanya tidak terbatas, dari mulai menggerak benda-benda angkasa, tapi ketika kita menggerakkan jari-jari kita itu di engsel jari kita itu, buku jari kita itu digerakkan oleh malaikat. Nah, aulia yang menguasai asma Allah ini bisa menggerakkan malaikat yang menjaga isim-isim itu. Jadi aulia ini bisa melakukan seperti hadis tadi Bukhari Muslim, dia bisa menjadi tangannya Allah SWT untuk mengatur kehidupan. Ya. Kita lihat di sini bahwa Isra Mi'raj itu bukan hanya perjalanan ke langit, tapi juga perjalanan ke bumi. Bahkan tingkatan seorang wali itu diukur dari seberapa banyak, seberapa besar dia memberikan dampak kebaikan kepada kehidupan di bumi ini. Maka meneladani Rasulullah SAW untuk perjalanan Mi'raj ini, kita tentu kita mungkin hanya dapat percikannya sedikit, tapi paling tidak kita tahu bahwa idealnya seorang manusia itu adalah berjalan menuju Allah, melakukan suluk, melewati maqamah dan ahwal, kemudian sampai kepada Allah, mempelajari tentang asma dan sifatnya Allah, kemudian dalam percikan kecil kita berusaha menyatu dengan Allah. Setelah itu kita melihat segala sesuatu dengan mata Allah, mendengar dengan telinga Allah, dan kita melakukan amal-amal soleh untuk memperbaiki kehidupan makhluk Allah di muka bumi. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan sebagai pendahuluan. Nanti Ustaz Miftah pasti akan bisa menguraikan secara lebih detail lagi. Terima kasih. Saya akan tetap berusaha mengikuti, tapi karena saya ini sebetulnya berada di luar nih, tidak di rumah, sedang mengerjakan sesuatu, saya mungkin agak salah paham sedikit. Jadi waktu itu saya tanya ke panitia, paham saya, tapi ternyata saya salah paham. Bahwa saya bicara, saya itu selesai. Habis itu sampai bicara, saya sudah nggak harus ada di tempat lagi. Tapi ternyata tadinya diharapkan, saya bilang, insya Allah saya akan usaha tetap monitor, mudah-mudahan nanti kalau memang ada tanya jawab dan ada pertanyaan yang diajukan ke saya, insya Allah saya akan usahakan. Tapi saya mohon maaf kalau sampai saya karena salah paham tadi, mohon maaf kalau sampai saya nanti agak keluar masuk atau gitu ya. Saya kira terima kasih Mas Yudi, mohon maaf ini juga sampai loh.